Ini beberapa waktu lalu Pak Guru ada sebuah keramaian di dunia kesehatan karena 11 juta Oh anggota iya. BPJS yang dapat PB1. PB1 itu bantuan dari pemerintah yang diberikan pemerintah itu dihapuskan. Mm-mm. Dan saya termasuk orang yang dihapuskan. Pak, 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 Tapi pak. saya udah tahu waktu mungkin 10 bulan lalu. Nah, saya kira tuh gara-gara waktu itu habis pemakaian rumah sakit, terus biaya rumah sakitnya mahal. Oh, terus ya udah bantuannya selesai. Saya kira itu. Nah, ternyata sekarang itu rame lagi karena secara serentak 11 juta tuh dihapuskan. Dan yang rame itu gara-gara ada orang yang mau cuci darah jadi nggak bisa. Dan setelah dicari tahu ternyata 10 dari 11 juta orang dianggap sudah tidak memenuhi syarat menurut Direktur Utama BPJS. Teori bahwa wah kayaknya anggarannya dipindahin nih buat program lain, menurut Pak Guru gimana? Ya, saya juga curiganya begitu. Walaupun mereka tuh ngomong kesana kesini nggak ada hubungannya gitu ya. Tapi apa yang mendengung? Oh, pesawat. Mesin mobil. Oh, mesin mah. Pesawat kayaknya. Tapi tidak kelihatan pesawatnya ya. Ini elit global ini. Barusan memantau kita Baraya. Ya mereka juga ngomong ini itu kesana kesini karena datanya diperbaiki dan orang yang dulu layak sekarang tidak layak lagi dan lain-lain gitu. Tapi soal serentaknya ini, soal mendadaknya ini dan bersamaan dengan lahirnya OMBG, kita tuh layak curiga karena anggaran pendidikan aja tuh kesedot 44%. Anggaran kesehatan tuh kalau gak salah tuh 17% kesedotnya. Di semuanya itu diberikan kepada MBG. Nah, jadi walaupun tidak ada pernyataan resmi, tidak ada pernyataan dari pemerintah, hanya kadang-kadang ada yang ngomong ini demi efisiensi. Nah, kayaknya sih ini memang untuk MBG. Karena MBG itu raksasa, itu di antara semua anggaran Indonesia sekarang, MBG itu yang paling gede. Di atas subsidi BBM, dulu mah subsidi BBM yang paling bikin ribut ya. Di atas subsidi BBM, di atas riset, di atas anggaran pendidikan dan lain-lain, itu MBG itu yang paling gede. Jadi anggaran kita tetap, dana kita tuh tetap, tapi sekarang tuh ada tambahan 335 triliun pengeluaran kita. Maka yang lain-lain tuh dicomot-comotin, termasuk anggaran daerah yang dulu bikin demo itu kan gara-gara efisiensi. Efisiensinya gara-gara apa? Ya MBG gitu. Jadi ya sekali lagi nggak ada pernyataan resmi, tapi wajar kalau kita semua menduga bahwa ini tuh kayaknya memang dari MBG. Ini bahkan ada statement dari seorang dokter, Pak Guru, dokter soal MBG. Dokter Tan Shot Yen M. Hum. Ini adalah politik divide et impera. Kenapa saya bilang begitu? Maaf ya, Bu Anet. Bukan berarti perempuan tidak dilibatkan. Sekarang kader Posyandu dilibatkan sebagai orang yang ditugasi membagi MBG. Dan sehingga di kader Posyandu mereka split. Yang betul-betul masih setia dengan pedoman-pedoman PMBA, mereka mundur teratur. Saya takut jadi dosa karena bagi makanan yang sebetulnya waktu saya kasih konseling nggak begini bunyinya. Nah, sedangkan yang kader-kader yang memang butuh duit malah mengutip syahadat dari Dewan Pakar. Jadi kalau ada warga yang mengadu atau bersyukur apa bagus dikasih, kamu mesti syukur sama Pak Prabowo. Jadi itu ada syahadat-syahadat yang keluar dari orang-orang petinggi dari BGN yang akhirnya dihafalkan mentah-mentah oleh para ini. Nah, sekarang yang lebih ngeri lagi, di kalangan ibu-ibu juga dipecah. Jadi ibu-ibu yang otaknya jalan, apalagi di bawah pimpinan Mbak Sari, mereka tentu akan mengatakan ini sampah, ya kan? Ngapain dimakan, ya kan? Isinya UPF, isinya gula. Ini adalah cairan MBDK, minuman bermanis dalam kemasan, gitu kan ya. Tapi yang yang sebelah sono mengatakan, kamu itu sok gaya, sok sehat. Kita mesti bersyukur, kita jadi nggak usah keluar duit buat uang jajan anak. Jadi mereka yang udah biasa jajanin anaknya di minimarket, itu justru masa beruntung. Karena mereka dapat biskuit, dapat coklat, dapat MBDK, dan mereka nggak usah kasih uang. Jadi saya udah nggak ngerti dengan tanah air kita lagi, di mana kita selalu dipecah belah seperti itu. Menilai pelaksanaan program MBG telah memunculkan praktek divide et impera di tingkat akar rumput. Menurut Dr. Tan, kondisi ini melahirkan normalisasi konsumsi pangan ultra proses, minuman pemanis dan makanan
tinggi gula sekaligus membenturkan sesama ibu dalam narasi bersyukur atau sok sehat. Akibatnya, ruang kritis publik menyempit digantikan kepatuhan tanpa dialog. Jika program ini justru memecah belah warga, apakah yang sedang dibangun benar-benar ketahanan gizi atau sekedar kepatuhan politik? Dari Watchdog Documentary. Oke, ini saya mau lihat data dari pemerintah. Ini yang dipegang sama Pak Prabowo. Yang kemarin saya tuh, nah nanti kita cek dulu ya. Nah ini dia. Jadi dari Pak Prabowo Subianto, timnya itu ngasih ke saya data survei terhadap kinerja negara program makan bergizi gratis. Khusus program makan bergizi gratis ya, aja nih? Khusus. Dan kemudian mereka mengajukan bahwa populasi, geografi, ini semuanya. Ini ada pertanyaan, bagaimana Bapak Ibu melihat keadaan ekonomi nasional pada umumnya sekarang? Sangat baik, sedang buruk, atau buruk banget? Yang menyebut sangat baik hanya 36%, yang baik 31%, yang sedang 39%, dan yang buruk 21%. Itu yang baik dan sangat baik aja udah 60%. Ya, ini yang dipegang sama data yang dipegang ya. Kemudian kondisi politik sedang, baik dan sedang itu 32% dan 38%. Angkanya sama ya. Kemudian kondisi penegakan hukum. Nah, kondisi penegakan hukum di Indonesia menurut data yang dipegang oleh Pak Prabowo Subianto 38% baik. Rakyat Indonesia menganggap 38% baik. 32% sedang dan buruk 21%. Sangat buruk 1,9%. Berarti kesedang dan kebaik itu udah 70%. Betul. Ya 70%. Itu penegakan hukum. Jadi ini ya. Kemudian mana ini MBG. Kinerja ke Pak Prabowo sangat puas. Sangat puasnya juga itu adalah tembus 66%. Kemudian mana ini MBG, kita cari MBG. Di sini ada ya. Tingkat kepuasan MBG 60% puas. Dan yang kurang puas dan tidak puasnya hanya 19% dan 4%. Nah, inilah data yang dipegang sama pemerintah. Tuh, ini dia ngajuin metodologinya. Populasi ini adalah yang 17 tahun, kemudian yang disurvei itu adalah 1.220 orang dan seterusnya. 1.200 sampel berarti dia. Ya, kemudian ini terdebat di WA CT dengan pejabat yang dimaksud itu ya. Siapa? Ini tuh ada. Jadi, nah itulah masalah yang dipegang oleh Pak Prabowo, di mana Pak Prabowo itu melihat data-data yang menyenangkan mereka gitu. Jadi sampel ini tuh disebarkan secara random. Mau yang profesor, mau yang orang awam, mau orang pengemis, mau ibu rumah tangga dan sebagainya tuh ditanya aja ini 1.200 di seluruh Indonesia. Dalam metodologi oke, kita ambil lah kalau sampel memang segitu gitu. Cuman yang jadi masalahnya adalah sebenarnya yang menggerakkan Indonesia itu kan bukan orang mayoritas, bukan semua orang, tapi minoritas kreatif. Nah, yang komplain terhadap MBG itu minoritas kreatif. Sekelompok kecil orang tapi punya wawasan dan punya pengaruh. Nah, kan kalau orang-orang random gitu yang gitu ditanya gitu, ya mereka mah bisa aja iya oke, kayak gini karena mereka ngeblank gitu. Yang seharusnya ditanya dalam survei ini adalah orang yang mampu menggerakkan massa, orang yang opininya tuh berdampak terhadap massa. Soalnya kalau misalkan yang berdampak ini yang sekali Rocky Gerung ngomong itu berapa ribu orang, berapa ratus ribu orang yang langsung ikut pendapatnya. Gitu kan? Nah, jadi yang disurvei itu seharusnya bukan orang random gak jelas. Karena orang random ya menjalani kehidupannya biasa-biasa aja gitu. Makanya Indonesia sempat dinobatkan negara paling bahagia itu kan nanyanya sama orang random gitu. Coba yang ditanya itu adalah orang-orang yang punya kemampuan mengubah indikator gitu. Coba yang ditanya tuh gitu. Yang MBG tuh pakar-pakar gizi, 30.000 orang pakar gizi di Indonesia, tanya satu-satu. Atau ambil sampelnya jadi 1.000 orang misalkan, sok tanya mereka semua. Ini dampak hasilnya pasti beda gitu. Karena orang random ya, yang penting saya mah hidup, ada teman saya kuli bangunan. Ditanya kayak gitu ya, hah? Oh iya. Terus udah mereka mah udah
hopeless lah ibaratnya. Iya, orang random kalau ditanyakan kayak gitu, makanya tanya kepada orang yang memiliki opini signifikan, leader opinion yang kayak gitu. Ini yang dipegang sama Pak Prabowo itu data dari ya itu. Makanya saya tuh nanya dan nggak dibalas sampai sekarang. Pak, jangan-jangan metodologi yang Bapak gunakan itu adalah metodologi ketika medsos belum ada. Tahun kapan itu? Iya, karena metodenya masih sampel 1.000 orang, segini orang. Zaman ketika medsos ada itu, orang tuh mampu mengubah opini dengan sangat cepat. Saya tuh kirimin ini ke dia tuh penjelasan. Untuk mengubah opini Indonesia dari pro Rohingya menjadi anti Rohingya itu cuma butuh 20 buzzer doang. 20 buzzer dan itu mengubah semuanya. Nah, jadi yang dilihat tuh bukan orang-orang random yang bisa diubah dibulak-balik segitu enaknya. Tapi yang dilihat itu orang yang mampu mengubah opini publik. Nah, orang-orang pakar, orang-orang terkemuka, orang pemimpin dari opini, cari mereka semua, bikin sampel dari mereka. Baru itu bakal nakut-nakutin pemerintah gitu. Tapi kan mereka gak mau, mereka tetap pakai metode tahun kapan gitu untuk menganalisis fenomena sosial zaman now. Nah, kalau soal MBG ya, mengkritik MBG, kenapa kesannya itu seolah-olah bukan mengkritik pemerintah, tapi mengkritik keputusan mutlak dari Pak Prabowo. Iya. Karena beberapa kali Prabowo tuh menyinggung kayak waktu bencana di Aceh beberapa waktu lalu, tuh lihat Aceh dan Sumatera Barat yang saya kalah pun saya tetap kasih MBG. Apa sih? Tahu nggak statement itu? Astagfirullahaladzim. Nggak tahu statement itu? Enggak. Prabowo mengatakan ada pokoknya. Astagfirullah, Pak Prabowo. Jadi kita nggak pilih-pilih bahwa tuh Aceh dan Sumatera aja kita bantu, kita kasih MBG meskipun saya kalah di sana. Dalam hal ini Pak Prabowo adalah seorang politikus, bukan seorang negarawan. Enggak, kacau banget ini pernyataan ini, kacau. Buktinya saya kalah di Sumatera Barat, benar? Tapi tetap MBG sampai ke Sumatera Barat. Kacau. Bahkan ada juga yang statement kayak gini, ini kayaknya minggu lalu kayak MBG itu berhasil karena berhasil membuka 1 juta lapangan pekerjaan. Saya buktikan kepada saudara-saudara, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja. Ya, itu di video yang terbaru saya, nggak tahu kapan ini uploadnya ya. Itu saya bantah. 1 juta lapangan pekerjaan yang dikatakan oleh Pak Prabowo itu meleset. Dari segi apanya? Dari segi justru dia tuh mengurangi omset penghasilan fakir miskin dan menambah penghasilan orang kaya. 1 juta lapangan pekerjaan yang disiapkan itu sebenarnya adalah 1 juta lapangan pekerjaan untuk orang yang sudah mampu. Jadi gini, dari mana angka 1 juta lapangan pekerjaan itu dibuka? Di antaranya adalah karena banyak sekali yayasan-yayasan yang jadi mitra pemerintah untuk ngadain dapur MBG. Ditambah lagi dengan petugas-petugas MBG yang direkrut, gitu kan? Nah, pertanyaan saya adalah, untuk jadi mitra dapur MBG, mereka tuh butuh modal berapa? Lumayan kayak. Ratusan juta, miliaran. Jadi yang main di situ hanya orang kaya yang sudah kaya yang ingin menambah penghasilan. Coba, itu tukang bubur di depan bisa nggak buka dapur MBG? Enggak. Yang ada, omset mereka kalau jualan di depan sekolah itu turun drastis. Gara-gara siswa-siswa sudah kenyang. Ini tuh banyak pedagang-pedagang yang udah mengeluh. Iya, nah itu. Jadi emang ada 1 juta lapangan pekerjaan, tapi 1 juta lapangan pekerjaan itu diantaranya adalah orang-orang yang sudah memiliki pekerjaan dan ingin menambah omset pekerjaan mereka. Bukan menambah orang yang lagi nganggur, yang nggak punya duit, yang miskin, kerempeng, kelaparan, itu diserap di sana. Ya ada sih, yang itu ada kroco-kroco, ada yang seperti itu. Cuman maksudnya, itu kebanyakan justru adalah orang yang sudah mampu dan dikelola di bawah situ. Dan ditambah lagi, pekerjaan MBG itu sebenarnya rawan. Rawan sekali. Pekerjaannya rawan hilang. Misal, kalau nanti pemilu selanjutnya pemenangnya bukan Pak Prabowo dan tidak mau menjalankan MBG, gimana? Misal
Atau Kayaknya sih misalkan enggak sih presiden lain sih kayaknya. apa? Presiden lain kayaknya enggak sih. Iya, makanya Pak Jokowi teriak 2 periode. Kayaknya tapi oke lah. Oke lah, lumayan 10 tahun. Iya. Tapi Pak Prabowo sendiri asa udah terlalu, maaf ya, udah terlalu sepuh kalau misalkan harus 2 periode. Tapi ditambah lagi, kalaupun bukan gara-gara pemilu yang akan ganti itu, ada potensi yang lain, yaitu MBG itu sampai sekarang itu kan terus-terusan diperbarui. Karena dia tuh kan dadakan. Dadakan banget. Jadi sekarang tuh masih proses, masih uji coba, masih perbaikan sana-sini. Trial and error lah. Iya. Jadi petugas pegawai yang sekarang digunakan mungkin gara-gara perubahan yang akan datang dalam beberapa bulan ke depan tidak akan digunakan lagi. Bisa seperti itu. Jadi rawan sebenarnya. Nah, jadi ini sepertinya untuk nyebokin Gibran aja dulu yang 19 lapangan pekerjaan 9 juta. Tapi ya sepertinya ini akan menciptakan kesenjangan yang lebih besar, di mana orang yang sudah mampu akan mendapatkan penghasilan yang lebih, orang yang fakir miskin yang jualan di sektor non formal, yang dagang cilung gitu di sekolah-sekolah itu akan mengurangi kekurangan omset yang luar biasa. Nah, Pak Guru nanti dianggap ini, kalau misalkan ditonton sama Pak Prabowo, dianggap antek asing karena segala sesuatu hal yang sama dia berseberangan sama dia dianggapnya antek asing aja. Yang antek asing itu adalah orang yang menandatangani Board of Peace langsung di bawah Presiden Donald Trump, Amerika Serikat. Fix. Oke lah Pak Guru, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.